Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri data science. Dalam data science dan machine learning, menangani nilai yang hilang atau missing value merupakan salah satu langkah penting menuju ke tahap life cycle data science berikutnya, yaitu modeling. Walaupun beberapa dari algoritma itu bisa menerima dataset yang terdapat missing value. Nah, tetapi sebagian besar itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, menangani missing value untuk memastikan prediksi dan model kita akurat dan handal. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pre-processing, menangani missing value dan duplikat pada dataset kita. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa klik link yang ada di atas. Hari ini kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu menangani missing value menggunakan teknik imputation. Mari kita bahas. Di cara yang pertama, kita menggunakan cara menghapus secara langsung mana-mana data atau row data, baris data, record data yang terdapat missing value. Kita langsung hapuskan. Nah, kita juga sudah coba menghapuskan kolom-kolom yang memiliki missing value paling banyak. Kapan kita menggunakan teknik yang pertama? Ketika data yang hilang atau missing value tidak lebih dari 5-6%. Ini referensi dari ilmu statistik. Nah, teman-teman, teknik yang kedua adalah teknik imputation. Imputation adalah bagaimana menghubungkan nilai yang hilang menggunakan estimasi atau perkiraan dari data yang tersedia. Hari ini kita akan mencoba teknik single imputation, yaitu mean, median, modus, gitu ya. Nah, kapan memakai teknik ini? Jadi, jika data yang hilang itu tanpa acak atau jenis missing value yang M-chart. Kita langsung coba ke contoh. Jadi ketika kita menggunakan cara yang pertama, yaitu langsung menghapus baris-baris yang ada missing value, itu ada beberapa kerugian. Nah, ini analoginya. Ketika kita mempunyai dataset di sini, kemudian ditandain dengan tanda tanya, ini sudah saya kotak-kotak gitu ya, beberapa missing value yang ada di dataset kita. Nah, kalau di Python itu yang bawahnya. Jadi tulisannya none atau not a number gitu ya. Jadi kita bayangkan bahwa ketika kita langsung menghapus, di sini kalau kita hitung itu sekitar dari 11 baris data 11 baris data dan sekitar 15 kolom gitu ya. Dengan 9 baris yang terdapat missing value. Kita bisa bayangkan ketika kita coba menghapus secara langsung, nah data kita tinggal 2 baris saja. Nah, kita pasti bisa membayangkan ini contoh yang kecil ya. Nah, nanti di contoh dataset yang lebih besar, nah ini analoginya supaya masuk dulu. Saya beri contoh yang dataset dalam range kecil. Sebenarnya ada tawaran lain gitu ya. Bagaimana kalau misalnya nih Bu, missing value itu terdapat di kolom tertentu. Contoh yang di sini adalah other social media. Kemudian ada online gaming, ada online shopping atau online shopping tidaklah hanya satu. Misalnya saya daripada mengorbankan barisnya, kolomnya aja Bu yang dihapus boleh. Tapi seorang data scientist dia harus bisa menganalisis. Kira-kira ketika Anda mengolah data itu, kolom itu penting nggak buat analisis Anda yang Anda tetapkan di business understanding. Nah, kalau misalnya penting ya jangan memakai cara yang pertama seperti itu. Nah, kenapa teman-teman harus mencoba teknik yang kedua yaitu imputation daripada menghapus secara langsung? Yang pertama, supaya tidak terjadi distorsi dataset. Jadi, distorsi itu adalah penyimpanan dari makna data karena data-data yang missing value lumayan banyak dan dihapus sehingga dataset kita menjadi anomali distribusi misalnya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mempunyai data yang sangat krusial, kemudian ada lumayan banyak yang missing value. Kalau misalnya dihapus semua ya kita kehilangan sebuah analisis data tertentu. Kemudian yang ketiga adalah dampaknya pasti akan ke model akhir gitu ya. Ketika datanya banyak yang dihapus, kemudian dampak ke model itu sendiri itu bisa menyebabkan bias. Bias itu adalah penyimpangan penyimpangan atau kesalahan gitu ya. Akibatnya nanti pasti akan mempengaruhi kualitas dan validitas analisis data
tersebut. Nah, secara garis besar dalam dataset kita biasanya dibagi menjadi numerical variable dan categorical variable. Numerical variable adalah jika nilainya angka memiliki makna numerik, kemudian pengukuran matematik, operasi matematik gitu ya. Contoh misalnya rating film 1, 2, 3, 4 misalnya, dan seterusnya. Gaji misalnya 7 juta, 8 juta, kemudian umur 35, 10, 40 itu numerik ya. Kemudian yang kedua adalah categorical variable, di mana merepresentasikan kategori atau kelompok yang berbeda. Seperti itu. Contoh misalnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, kemudian contoh misalnya kategori kendaraan, negara asal, misalnya seperti itu. Nah, dalam studi kasus kita, nanti yang numerical variable itu akan digunakan imputation, mean, median, modus. Sedangkan kalau categorical variable nanti menggunakan frequent kategori imputation. Nah, kita coba bahas yang numerikal. Jadi, yang pertama adalah pakai min. Pasti tidak asing bagi teman-teman ya, ini matematik banget gitu ya. Jadi, rumusnya juga sangat sederhana. Min adalah rata-rata dari sekumpulan data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Yang terakhir adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Seperti itu. Nah, kita akan coba nanti satu persatu. Nah, kita akan coba langsung menggunakan Python gitu ya. Kita akan coding di Google Colab. Kita coba share screen. Nah, ini teman-teman. Jadi, teman-teman ini sebenarnya kode ini sudah kita bahas di sebelumnya ya. Ketika kita menghapus secara langsung. Nah, yang pertama kita hubungkan Google Drive kita ke Google Colab karena dataset kita simpan di Google Drive gitu ya. Kita eh, from google.colab ini sama seperti yang kemarin, import drive, kemudian kita lakukan mounting gitu ya, mount, kemudian content drive. Oke, kita coba klik, kemudian kita akan menunggu konfirmasi, gitu ya. Ini proses masih. Nah, ini sudah terhubung ya Google Drive kita dengan Google Colab kita. Yang kedua adalah kita coba membaca dataset ke data frames. Jadi kita butuh library seperti yang minggu lalu import pandas s alias pd gitu ya. Nah, di sini kita akan memilih dataset kita yang kita sudah simpen gitu ya. Tulis dulu variabelnya, terserah teman-teman. Di sini saya pakai file paths. Nah, untuk tempatnya kita salin jalur ya, seperti yang kemarin gitu ya. Di sini drive kita, kemudian dataset kita, kemudian missing value gitu ya di sini ya. Kita salin jalur, kemudian kita paste di sini. Nah, ini mengurangi untuk kekeliruan teman-teman. Nah, kemudian kita akan membaca Excel kita ke data frames gitu ya, ke df, kemudian pd .read Excel karena file kita Excel, kemudian kita arahkan ke file path gitu ya, file path kita. Oke, sudah, kemudian kita running lagi. Oke, sudah tercentang. Nah, kemudian kita akan membaca dataset yang sudah dibaca gitu ya. DF, kemudian head. Ini akan menampilkan ini ya 5 gitu ya. Defaultnya 5. Kalau mau berapa, nah seperti minggu lalu teman-teman bisa langsung. Kalau semuanya ya DF aja gitu ya. Ini beberapa dataset kita 5 gitu ya. Kemudian saya ingin menampilkan kolom gitu ya. Kolom. Oke. Sorry Bang S ya. Kolom. Nah, di sini kita punya beberapa kolom, nama, alamat, umur, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan rumah gitu ya. Sesuai ya. Kemudian kita akan coba mencari berapa sih sebenarnya record data, baris data kita di dataset kita. Kemudian berapa sih kolomnya gitu ya. Kita cari seperti yang kemarin gitu ya. Jumlah baris, jumlah kolom. Oke, kita coba lihat bentuknya. Kemudian kita coba print, print gitu ya. Jumlah baris data adalah, oke, jumlah baris data.
Dalam dataset kita copy aja yang sudah kita declare variabelnya. Kemudian saya paste aja ya. Kemudian itu kolom, ini kolom. Oke. Nah, ini jadi kita punya data 20 data. Kolomnya adalah 6. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah baris yang kosong atau missing value, teman-teman. Jadi, jadi kita deklarasikan with missing gitu ya. Sama dengan df, kemudian df is null, kemudian dot eh, kemudian kemudian eksis ini untuk baris. Kemudian kita coba print berapa sih jumlahnya, gitu ya. Kita coba. Nah, ada 6 baris data yang terdapat missing value. Kita coba visualisasikan ya, teman-teman ya. Jadi visualisasi ini bertujuan untuk bisa membaca secara visual kondisi dari dataset kita, gitu ya. Tujuannya juga kita bisa lihat seberapa banyak sih data yang hilang pada setiap kolom, gitu. Nah, kita akan memakai Matplotlib, gitu ya, digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot, teman-teman. Jadi kita import dulu, import Matplotlib S. Nah, ini ya, SPLT. Kemudian kita akan import Seaborn. Ini juga untuk visualisasi yang cukup menarik. Born bikin SNS. Kemudian kita akan plotkan. Ini adalah beberapa parameternya. Fixed size. Oke. Kita coba plotkan ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah heat map dari missing value. Di sini di X gitu ya ada beberapa kolom. Ada nama, alamat, umur, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan rumah. Jadi di sini akan kelihatan yang warna kuning-kuning ini adalah missing value. Itu kita bisa lihat bahwa di penghasilan sama umur lumayan banyak ya yang missing value. Jadi ini cukup membantu teman-teman untuk memvisualkan model seperti ini. Kemudian nah, sebelum kita melakukan imputation, sekali lagi seperti video sebelumnya, kita harus menganalisis yang data duplikat terlebih dahulu, gitu ya. Oke, kemudian df dot drop duplicate. Oke, kemudian terus ya seperti yang ini saya pertahankan. Jadi ini bisa dilihat di video sebelumnya. Di sini keep first itu artinya kalau ada data yang double kita ambil yang data pertama. Boleh kalau misalnya teman-teman ambil data yang terakhir, berarti ini keep-nya diganti last gitu ya. Ini subsetnya juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada yang error koma koma koma. Oh ya, oke. Oke, selesai. Nah, kemudian setelah dihapus duplikatnya, kita coba berapa sih jumlahnya gitu ya. Kita coba kita paste di sini. Jumlahnya berapa ya? Oke, 12. Berarti tinggal 12 data setelah duplikat di drop gitu ya. Kita bisa lihat juga kondisinya seperti apa. Apakah memang sama gitu ya. Oke. Oke.
12 ya. Nah, oke. Kemudian kita akan coba menemukan kolom dengan missing value. Oke, kolom dengan missing value. Kemudian dataset kita yang terakhir setelah hapus duplikat. Jangan lupa. Kemudian kolom. Oke, oke, dataset kita variabelnya dot is no, kemudian dot any axis nol. Gini ya, kalau nol itu adalah kolom. Kalau yang pertama adalah baris gitu ya. Kalau kita misalnya nggak mau seperti ini dihapus juga. Ini sudah terdeteksi kolom, teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah missing value pada setiap kolom. Jumlah missing setiap kolom. Itu ya, panjang lumayan panjang ya. Nanti bisa teman-teman seperti apa mana untuk nama variabelnya. Kemudian ini adalah kolom dengan kalau kolomnya itu kosong, kita akan coba jumlahkan sehingga kita tahu berapa sih jumlahnya. Kemudian kita akan coba tampilkan gitu ya data frame yang hasilnya kolom dengan jumlahnya berapa yang missing gitu ya. Kita tampilkan jumlahnya. Oke, di sini sesuai ya alamat ini ada satu yang hilang, umur dua, kemudian penghasilan. Nah, seperti ini. Kemudian, nah supaya tidak terlalu lama, ini sudah ada codingnya ya teman-teman. Jadi ini seperti yang minggu lalu, bahwa kita mencari komposisi dari kolom. Sebenarnya sudah diwakili yang atas ya, tetapi kita pengen tahu komposisi nilai yang ada di kolom yang paling banyak hilang. Seperti itu ya. Nah, kita coba ini seperti coding yang minggu lalu ya. Ini di umur ya sesuai ya, ada dua yang paling banyak. Kemudian ini kita bisa melihat, oh ternyata komposisi dari nilai umur itu 35 berapa orang, 45. Kita bisa melihat juga seperti ini menggunakan kode Python. Kemudian ini juga seperti yang minggu lalu, bagaimana menyaring semua missing value gitu ya. Ternyata beberapa missing value yang ada di sini. Nah, jumlahnya 4 ya, sesuai dengan yang ada di atasnya. Kemudian kita pengen memvisualisasikan. Jadi visualisasi missing data dalam dataset kita setelah kita menghapus duplikat. Gitu ya, tadi kan ada 6 ya. Nah, ini pakai add map seperti yang tadi, persis codingnya. Nah, yang tadi ada 6, ini sudah berkurang. Jadi 4. Nah, kemudian di sini seperti yang minggu lalu, ketika kita menganalisis kira-kira, oh ternyata saya nggak mau menghapus semua baris, saya hapus kolom aja yang paling banyak missingnya gitu ya. Nah, itu boleh menggunakan drop kolom yang mana yang mau dihapus. Tetapi di video ini kita tidak pakai teman-teman. Kemudian selanjutnya, seperti yang disebutkan tadi, imputation ini akan dibagi menjadi dua, yaitu numerikal dan kategorikal. Kita coba bedakan ya. Kita mulai dengan non-categorical columns atau
sederhananya adalah yang numerik, teman-teman. Karena yang numerik ini akan dilakukan eh, imputation mean, median, ataupun mode atau modus gitu ya. Jadi kita import dulu, kemudian kita identifikasi yang numerikal gitu ya, ini number. Kemudian kita coba ini, ya umur dan penghasilan ya, yang umur dan penghasilan ya yang dalam bentuk numerikal. Kemudian yang di string kolom gitu ya, bukan yang numerik, kategorikal di sini sama gitu ya. Saya import simple inputter. Jadi digunakan untuk mengisi nilai yang hilang. Kemudian di sini saya pakai yang strategi most frequency. Jadi dari data itu mana sih yang paling sering muncul untuk kategorikal variabel gitu ya. Kemudian di sini saya coba running. Nah, oke. Nah, kemudian setelah kita membedakan mana yang kategorikal sama non kategorikal di sini, kemudian kita untuk yang missing value terkait kategorikal kita milih yang most frequency. Nah, kita akan mencoba yang umur dan penghasilan menggunakan min dulu ya, rata-rata ya. Jadi di sini ini df min, ini adalah dataset kita yang terakhir, kita copy dulu. Kemudian saya simpen di preproses min dataset.csv. Kita coba running. Oke, berhasil. Kemudian ini df min-nya, ini adalah hasilnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nanti kita analisis di terakhir ya. Nah, kemudian apakah kita bisa download di sini? Ini yang preproses min ya. Ini pakai min dulu, kemudian kita download. Nah, di sini, itu ya. Nah, ini sudah ya, dataset kita seperti biasa karena ini bentuknya CSV. Kita coba ini kan ke Excel supaya lebih jelas lagi. Nah, ini teman-teman data kita gitu ya terkait dengan penghasilan, kepemilikan. Nah, ini adalah data kita. Kita coba rapikan sedikit ini ya. Nah, ini adalah dataset kita. Nanti kita akan analisis paling terakhir ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Ini min, kemudian nah, ini kita coba visualisasikan lagi. Nah, sudah nggak ada ya yang missing value. Semuanya sudah null. Missing value after imputation. Kolaborasi yang tadi, most frequency, dan juga yang khusus numerikal. Nah, di sini coba kita visualisasikan. Nah, di sini sudah tidak ada sama sekali head map missing value ya. Nah, kita juga bisa menggunakan median gitu ya. Di sini kemudian kita simpan seperti tadi sebenarnya nanti akan ada di sebelah kiri. Gitu ya, kita coba refresh. Nah, ini ya median bisa download juga teman-teman. Oke. Nah, di sini kemudian ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti kita analisis di akhir hasilnya seperti apa dalam satu frame supaya lebih gampang. Kemudian ini modus gitu ya, mode gitu ya dengan cara mencari nilai single value gitu ya, yang paling banyak muncul dan itu akan digunakan untuk mengisi missing value. Maka dari itu dia disebut single imputation. Kita coba ini kemudian hasilnya. Oke, jadi ini sudah tersimpan, teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa download. Oke, bisa buka secara langsung. Kita analisis ke PPT-nya ya untuk perbandingan dari ketiganya. Nah, coba kita analisis hasilnya dari ketiganya. Ketika numerikal kategorikal kita pakai main atau rata-rata, median, dan juga modus atau mode. Jadi yang kiri atas itu yang min atau rata-rata, kita lihat di umur yang merah-merah yang ini nomor 15 dan 19 ini adalah yang missing value. Bu, kenapa nilainya kok sama 35,5 dan nomor 19 juga 35,5? Teman-teman ingat bahwa kita melakukan single imputation gitu ya. Satu nilai menggunakan rata-rata dan itu akan dipakai di semua missing value, teman-teman. Maka dari itu sama. Kemudian di alamat karena ini adalah kategorikal, kita pakai yang most frequent, yang paling banyak adalah Jakarta. Jadi dia ngisinya adalah Jakarta. Dan kemudian di penghasilan ini kita pakai rata-ratanya. Kemudian di median ini, teman-teman, hasilnya juga sama. Kemudian karena kita single imputation,
Antara nomor 15 dan 19 dia pasti akan sama. Mungkin di penghasilan beda ya, karena yang min itu adalah rata-rata median kita nilai tengah. Hasilnya kan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah modus gitu ya, yang alamat tetap Jakarta karena dia frekuens metodenya. Kemudian di umur ini sama gitu ya. Ini pakai modus 35 ini paling banyak muncul. Jadi dia dipakai untuk pengisi missing value. Kemudian yang terakhir bedanya di penghasilan. Bahwa karena ini modus berarti yang paling banyak muncul di penghasilan adalah 7 juta. Jadi ini diisikan 7 juta. Kita yang menggunakan kode Python yang tadi. Jadi ingat ini adalah single imputation. Nah, Bu, ini berarti ada kelemahannya dong. Ketika misalnya missing value saya dalam satu kolom itu ada 10 atau 10% atau 100, nilainya akan semua. Iya, karena kita pakai single imputation. Dan single imputation ini mempunyai kelemahan, teman-teman. Dan ini akan dibahas di video selanjutnya. Bagaimana kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu multiple imputation. Nah, ini lebih unggul dan menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh single imputation. Itu saja video hari ini, semoga membawa manfaat. Terima kasih.